이영화 씨를. 이런 이었는지도 모르겠다. 모르게 없기? Halo guys, hari ini Mimin bakalan lanjutin alur cerita film Moon in the Day episode 9. Cerita berawal saat Juno mau menjatuhkan Yonghwa dari atap gedung. Saat itu Yonghwa benar-benar ketakutan, tapi Juno harus melakukan itu untuk mematahkan kutukannya dia. Dan ternyata itu semua hanyalah hayalannya Juno aja. Juno benar-benar gak tega untuk membunuh Yonghwa. Apalagi hari ulang tahun Yonghwa tinggal sebentar lagi. Yonghwa udah pasti bakalan mati, karena selama ini Juno merhatiin kehidupannya Yonghwa di reinkarnasi sebelumnya. Yonghwa selalu mati di umur segitu. Tapi kali ini Juno bakalan membunuh Yonghwa dan mengirimkan Yonghwa ke surga. Setelah pulang dari taman hiburan, manajernya Juno minta nomornya Nayeon. Nampaknya mereka berdua mau mulai PDKT. Dan karena di taman hiburan Juno gak sempat foto sama sekali karena harus pakai topeng, makanya Yonghwa ngajakin Juno untuk foto bareng. Sementara sekarang ini Mino lagi melakukan perbincangan bareng sama Pak Seok. Pak Seok nyuruh Mino untuk cepat-cepat membunuh Yonghwa. Itu semua demi menyelamatkan Juno. Pak Seok juga jelasin kalau roh yang ada di dalam tubuhnya Juno itu ada hubungannya sama Yonghwa. Roh itu otomatis akan pergi kalau Yonghwa udah mati, karena roh itu udah gak punya tujuan lagi. Pagi-pagi Nayeon ngajakin Yonghwa untuk sarapan bareng. Nayeon juga bilang sama Yonghwa untuk hari ini di rumah aja, karena perasaan Nayeon gak enak. Itu semua karena Nayeon mimpi buruk tentang Yonghwa. Tapi Yonghwa gak mau denger dan dia malah pergi ke rumahnya Juno. Dalam perjalanan Yonghwa tiba-tiba diserempet sama sepeda dan dia jatuh di tumpukan sampah. Untung aja dia gak kenapa-napa. Abis itu Yonghwa juga ketemu sama dua orang aneh. Dua orang itu ngomongin roh yang nempel di dalam tubuhnya Yonghwa. Mereka juga ngomongin tentang kehidupan masa lalu dan juga karmanya Yonghwa. Mereka bahkan maksa-maksa Yonghwa untuk ngobrol sama mereka soal itu. Tapi kemudian Pak Seok datang dan dia bawa Yonghwa untuk ngobrol di sebuah kafe. Ternyata Pak Seok ini emang orangnya waktu itu diselamatin sama Yonghwa beserta anjingnya. Tapi dia kan udah meninggal dan sekarang dirasukin sama roh ayah tirinya Doha. Pak Seok ngobrol sama Yonghwa tentang hantu. Pak Seok beranggapan kalau semua hantu yang ada di dunia ini tuh jahat, karena mereka masih terikat di dunia itu hanya karena mereka memiliki dendam. Pak Seok nyuruh Yonghwa untuk berhati-hati menghadapi hantu yang berpura-pura baik. Seolah Pak Seok ini lagi ngomongin Doha. Saat ini netizen udah pada tahu soal penyakitnya Juno. Itu semua karena salah satu dari mereka ada yang mergokin Mino lagi di rumah sakit. Pengacaranya Mino yang membaca komentar para netizen pun langsung ngedatengin Mino dan nanyain Mino soal itu. Mino kemudian pergi ke rumahnya Juno. Rencananya Mino mau menugaskan Yonghwa untuk jadi damkar lagi. Tapi sayangnya Juno gak setuju. Juno bilang dia cuma butuh sedikit waktu untuk bisa bersama dengan Yonghwa. Tiba-tiba Yonghwa pun datang dan ngeliat keributan mereka. Mino nyampein ke Yonghwa kalau Mino bakalan ngajuin penugasan Yonghwa lagi. Mino kemudian pergi. Yonghwa bener-bener gak habis pikir sama Juno. Bisa-bisanya Juno berantem sama Mino cuma gara-gara penugasan Yonghwa. Juno nyuruh Yonghwa untuk gak deket-deket sama Mino, karena menurut Juno sikapnya Mino itu aneh dan mencurigakan. Tapi menurut Yonghwa, Mino sikapnya biasa aja dan dia gak akan dengerin Juno. Yonghwa bahkan malah pulang bareng sama Mino. Mino mulai mancing-mancing pertanyaan ke Yonghwa. Dia nanyain kenapa kira-kira sikapnya Juno akhir-akhir ini berubah dan seperti terobsesi sama Yonghwa. Tapi Yonghwa bilang itu semua karena Juno mengalami trauma. Apalagi masa hidupnya tinggal sebentar. Tapi Mino bilang dia ngerasa mereka berdua ini membicarakan Juno yang berbeda. Mino pun nganterin Yonghwa pulang. Tapi sebelum turun dari mobil,
Mino tiba-tiba ngebahas soal kehidupan mereka yang tanpa orang tua. Mino kemudian minta bantuan sama Yonghwa. Mino minta tolong sama Yonghwa untuk ngajakin Juno pergi ke suatu tempat bareng sama Yonghwa dan juga Mino. Karena kalau Mino dan Juno yang pergi berdua, Juno akan merasa gak nyaman. Makanya Mino minta bantuan sama Yonghwa. Tapi Yonghwa gak boleh ngomong sama Juno kalau Mino juga ikut. Karena udah sama-sama bucin, Pak Jang dan juga Nayeon sekarang ini lagi nonton bioskop. Lagi asik-asiknya nonton, Pak Jang tiba-tiba dapat telepon dari Juno dan disuruh untuk segera pergi. Nayeon benar-benar kesel karena seolah-olah Juno ini kayak sok tua banget gitu. Pak Jang pun kemudian ngejelasin situasinya. Saking syoknya, pulang-pulang Nayeon langsung nyariin Yonghwa dan nanyain soal kebenaran kerasukan Juno. Saat itu Yonghwa masih pura-pura bodoh. Tapi Nayeon kemudian bilang kalau Pak Jang itu udah ngasih tahu semuanya, bahwa Yonghwa juga tahu tentang Juno yang kerasukan. Nayeon yang panik berniat mau ngelaporin ini ke polisi ataupun ke penyiaran. Tapi Yonghwa nyegah itu. Yonghwa bilang dia menjamin kalau Juno gak akan melakukan hal-hal yang jahat. Yonghwa kemudian dapat chat dari Juno kalau saat ini Juno minta ketemuan sama Yonghwa dan berjalan-jalan. Juno minta ketemu Yonghwa karena dia pikir Yonghwa marah sama dia. Tapi ternyata Yonghwa gak marah sama sekali. Di kesempatan obrolan ini, Yonghwa ngajakin Juno untuk bepergian. Rencananya mereka mau berkemah. Yonghwa sih bilangnya ini untuk perpisahan mereka, karena kan mereka pengen melalui hari-hari biasa. Yonghwa bahkan nyuruh Juno untuk janji kalau Juno harus ikut sama Yonghwa besok. Lihat wajah Yonghwa, Juno benar-benar bahagia. Kali ini Juno berpikir kalau selama ini dia jadi hantu yang nempel di Yonghwa itu bukan karena pengen membunuh Yonghwa, tapi karena dia masih pengen ngelihat Yonghwa 1 atau 2 hari lagi. Karena itu Juno kemudian bilang sama Yonghwa kalau Yonghwa gak perlu lagi mimpiin tentang Rita dan juga Doha, karena kutukannya bakalan pergi sendiri. Yonghwa kemudian ngasih tahu Mino kalau akhirnya Juno setuju untuk pergi. Mereka juga akan datang di tempat yang udah disiapin sama Mino. Nampaknya Mino punya rencana jahat. Juno dan juga Yonghwa udah mulai bersiap untuk berangkat camping. Secara tiba-tiba ada seseorang yang ngintip-ngintip mereka. Juno kemudian pergi dan ngejar orang itu. Ternyata orang itu adalah Yisol. Yisol tiba-tiba berpenampilan aneh dan nyamar. Yisol benar-benar marah karena dia dijadikan kambing hitam atas kematian Taeju. Padahal kematian Taeju itu gara-gara Juno dan juga Mino. Tapi nama mereka berdua sama sekali nggak disebutkan. Dan Yisol yakin dalang dari semua ini adalah Mino. Yisol ngancem Juno kalau dia bakalan membunuh Juno, Mino, dan juga Yonghwa kalau sampai Yisol nggak bisa memulihkan nama baiknya lagi. Setelah perjalanan panjang, mereka pun akhirnya sampai di lokasi. Juno begitu kaget ngelihat ada Mino di sana. Yonghwa pun langsung ngejelasin dan mohon supaya Juno tetap ada di sana, karena Mino pengen menghabiskan waktu juga bareng sama Juno. Meskipun kesal, Juno tetap mau bergabung bareng sama Mino. Mereka pun makan bareng. Selesai makan, Juno ngobrol sama Yonghwa dan mereka ngebahas soal kutukan mereka. Tapi belum sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba Mino dateng. Mino bilang dia pengen ngobrol sama Juno. Mino ngasih tahu Juno bahwa tempat itu adalah tempat masa lalunya mereka. Dulu mereka pernah tinggal di sana setelah orang tua mereka meninggal. Dulu bahkan mereka sering diejek gara-gara mereka anak yatim piatu. Tapi Mino terus bertahan dan kuat, itu semua karena Juno. Mino bahkan rela melakukan apapun demi adiknya. Mino gak tahu lagi harus gimana kalau sampai Juno meninggal. Juno berusaha nyemangati Mino dengan bilang supaya Mino gak melemah meskipun Juno meninggal. Setelah minum kopi pemberian dari Mino, Juno pun pingsan. Ternyata Mino menaruh sebuah obat di dalam kopi itu. Hari ini juga Mino bakalan mengembalikan Juno dan mengeluarkan Doha. Mino akan melakukan apapun asalkan Juno adiknya bisa kembali, meskipun itu harus membunuh Yonghwa.
Saat ini Yonghwa lagi duduk santai sambil ngeliatin fotonya dia bareng sama Juno. Secara tiba-tiba ada seseorang di belakangnya. Saat Juno sadar, Juno langsung nyamperin Yonghwa, tapi saat itu Yonghwa udah gak ada. Yang tertinggal hanya tinggal ponselnya dia aja. Entah gimana Yonghwa tiba-tiba udah ada di pinggir tebing bareng sama Mino. Mino juga bilang kalau ini adalah bantuan yang dimintain Mino terakhir kali demi adiknya yaitu Juno. Dan Mino pun akhirnya mendorong Yonghwa dari tebing itu. Sementara Juno saat ini masih lari-lari dan nyariin Yonghwa. Tapi sayangnya Juno udah terlambat. Dan alur cerita film Moon in the Day episode 9 pun telah selesai. Next, aku bakalan nyeritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.